Meski belum mendapat restu dari Kementerian Perhubungan tentang penghilangan layanan bagasi gratis, maskapai Lion Air dan Wings Air mulai hari ini akan memberlakukan penghapusan layanan bagasi gratis di maskapai mereka. Seberapa besar dampaknya terhadap biaya perjalanan penumpang dan apakah berpengaruh terhadap bisnis layanan angkutan udara? Telah hadir di studio Alvin Lee, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Pak Alvin Lee, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Metro TV pagi hari ini. Pak, ini sebetulnya aturannya seperti apa? Tadi Menhub mengatakan bahwa masih akan memanggil begitu, sementara kebijakan itu sudah diputuskan akan berlaku hari ini. Apakah artinya ada aturan yang ditabrak? Kalau peraturan sebetulnya maskapai itu boleh LCC ya, memang diperbolehkan untuk melakukan bagasi berbayar. Nah, yang berubah ini kan SOP-nya, bagaimana cara pelayanan dan sebagainya. Nah, dalam Permenhub 185 2015 itu memang diatur bahwa apabila maskapai akan mengubah SOP-nya itu harus memberitahukan, melaporkan ya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lama 60 hari sebelumnya. Itu paling lama. Berarti kan bisa 2 hari, 3 hari sebelumnya. Atau kan bisa 1 hari. Nah, gitu. Betul. Nah, saya kira ini bukan masalah diperbolehkan, itu masalah kapan memberitahukannya. Tapi ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sosialisasi, pemberitahuan kepada pemangku kepentingan, baik itu travel agent maupun pengelola bandara, pengguna jasa dan sebagainya. Yang kedua adalah maskapai penerbangan ini wajib menyediakan saluran pengaduan. Kalau misalnya terjadi sengketa dan sebagainya, ketidakpuasan, nah apakah ini semuanya sudah disediakan? Kalau itu semua sudah disediakan, saya kira tidak ada masalah ini diberlakukan. Berarti secara aturan tidak ada aturan yang ditabrak begitu, tidak meskipun Menhub sendiri menyatakan bahwa belum tahu, masih akan memanggil sejumlah. Mungkin ini kan ini kan sebetulnya hal yang teknis ya, hal yang teknis tidak sampai kepada menteri lah, paling tinggi hanya kepada dirjen saja. Oke, itu sudah cukup, karena itu memang kewenangannya dari maskapai. Oke, ada juga DPR Pak yang menyoroti masalah sosialisasi yang relatif singkat ini gitu, karena keputusan ini diambil pada tanggal 3 Januari dan berlaku 8 Januari. Artinya mepet begitu, sosialisasi yang diberikan hanya 5 hari sehingga akibatnya ada konsumen yang merasa dirugikan begitu. Saya agak beda pendapat ya, karena ke Lion dan Wings ini kan sebetulnya sudah sejak bulan Desember kemarin mengubah kebijakan tentang bagasinya. Cuman waktu Desember kemarin itu kan diberlakukan pengurangan, bukan sama sekali dihapus. Kemudian ditunda pelaksananya menjadi 8 Januari dan ini ternyata mereka mengambil udah daripada repot pengurangan dari 20 ke 10, 10 ke 5, dihapuskan sama sekali dan menjadi berbayar. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah tarif dari bagasi berbayar itu sendiri berapa. Pada umumnya biaya bagasi ini relatif atau proporsional terhadap harga tiket. Jadi semakin jauh penerbangan, harga bagasinya juga makin mahal. Semakin dekat penerbangan, harga bagasi makin murah. Nah, yang beredar kemarin adalah harga bagasi ini flat, rata. Mau terbang 1 jam, mau terbang 3 jam. 10 kilo itu 310, 20 kilo 620. Nah, ini terutama untuk penerbangan jarak pendek. Ini akan membuat Lion ini menjadi terlalu mahal dan bahkan lebih mahal daripada yang full service seperti Garuda. Contoh saja. Ini sudah ada hitung-hitungannya nih Pak ya? Ada simulasinya. Ada simulasinya. Contoh saja untuk yang saya paling sering terbangan Semarang Jakarta, Jakarta Semarang. Itu harga tiket Lion biasanya sekitar 600-700 ribu. Harga tiket full service termahal itu 1,2 juta, 1,170 ya. Nah, kalau full service kan sudah free bagasi 20 kilo. Sedangkan kalau Lion sekarang misalnya taruh aja 700 ribu ditambah 620 ribu untuk 20 kilonya 1,3. jadi 1,3. Lebih mahal, betul. Itu akan, artinya ini kebijakan yang sebetulnya malah bisa merugikan perusahaannya sendiri atau seperti apa?
Saya menduga kebijakan ini masih belum satu suara internal Lion ya. Sampai dengan tadi malam masih beredar kabar bahwa pelaksanaannya ditunda atau dibatalkan. Ini dari mana Pak informasinya nih? Dari teman-teman yang bertugas di bandara. Oke. Nah, tapi ini juga tidak ada pemberitahuan secara resmi, katanya. Kemudian saya juga cek dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sampai dini hari tadi lewat tengah malam tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah mengenai bahwa mereka pembatalan. Oke. Nah, dugaan saya satu komando di dalam Lion sendiri ini belum jelas siapa yang memerintahkan apa dan sebagainya. Kedua, masih ada keraguan-raguan bagaimana nanti dampaknya dan sebagainya. Jadi saya juga tidak akan heran ya nanti kalau setelah ini diberlakukan penjualan tiket menurun drastis, mungkin juga Lion akan meninjau kembali kebijakan ini. Oh, bukan malah justru akan diikuti oleh LCC yang lain begitu, karena kebijakan ini sebetulnya bukan barang baru. Kalau misalnya kita lihat maskapai-maskapai di Amerika Serikat begitu kan, LCC juga memberlakukan seperti itu. Tapi kita kan perlu melihat ya kondisi pasar sekarang. Penjualan Lion setelah kecelakaan PKLQP ini juga menurun. Kemudian pasar penerbangan jarak pendek, terutama yang di Jawa selama bulan Desember, jumlah penerbangan dan jumlah penumpang ini juga turun signifikan. Desember 2017 itu lebih tinggi daripada Desember 2018. Seberapa signifikan nih Pak Alvin? Sekitar 9%. 9%, lumayan ya. Itu turun yang cukup signifikan. Iya betul, apalagi itu peak season Desember kan. Betul. Baik. Nah pada saat pasar ini menyusut, penjualan turun, kemudian ada ini, mungkin dampaknya juga signifikan dan kita kan belum tahu respon pengguna jasa seperti apa. Tapi saya melihat memang ya Lion memang dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi ya. Mereka mencoba menurunkan biaya, meningkatkan penghasilan karena LCC memang harus sangat efisien. Sedang butuh dana kah gitu? Saya kira semua airline saat ini dituntut untuk kreatif, menurunkan biaya, meningkatkan penghasilan. Tarif batas bawah, batas atas sudah 3 tahun ini tidak direvise, sementara harga aftur sudah berubah banyak, nilai tukar rupiah juga berubah banyak sejak 3 tahun yang lalu, sehingga ya mereka harus kreatif mencari tambahan penghasilan. Oke, Pak, kalau misalnya kita lihat dari penguasaan pangsa pasar nih, Lion itu sekitar 34% ya tahun 2017 kemarin, Lion Air, lalu Wings sekitar 6%. Kalau dua itu menerapkan kebijakan menghapuskan bagasi gratis begitu, artinya kan 40% penguasa pasar itu memaksa begitu masyarakat untuk membayar lebih mahal karena mereka memiliki slot-slot tertentu begitu kan yang tidak dimiliki oleh maskapai lain. Apakah ini tidak merugikan konsumen? Konsumen punya pilihan kan. 40% masih ada 60% lainnya, masih ada airline lain. Kemudian juga airline lain saya juga yakin mencermati kebijakan Lion ini, mereka juga siap untuk mengambil alih pasar mereka. Jadi persaingan ini semakin ketat memang. Dan bukan hanya bagasi yang diatur, yang lebih besar lagi ini adalah komisi untuk travel agent. Nah, yang ini lebih luas lagi karena semua airline, baik itu grup Garuda yang juga mencakup sekarang Sriwijaya Group maupun grup Lion, mulai hari ini juga memberlakukan komisi 0%. Nah, travel agents ini juga teriak-teriak semua. Artinya ada bisnis lain yang terancam begitu. Betul. Oke. Lalu bagaimana nih Pak? Setidaknya mereka yang saat ini atau hari ini go show lah begitu datang ke bandara ini kan jadinya bingung nih. Ada aturan ini berlaku atau tidak begitu? Saya beli tiket bagaimana ada ketidakpastian gitu dari sisi masyarakat begitu ya. Saran yang dari Anda sebaiknya ini seperti apa? Iya, kalau untuk yang tiket
diterbitkan tanggal 8 Januari dan seterusnya memang sudah kena aturan baru ini. Sedangkan kalau yang sudah beli misalnya kemarin saja tiketnya diterbitkan kemarin, terbangnya 2 minggu lagi masih dapat bagasi gratisnya itu. Jadi ya memang peraturan seperti ini kebijakan perusahaan sih ya. Tapi konsumen juga punya pilihan, silahkan shopping. Bandingkan